Selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita semua yang hadir pada saat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Mari jemaat yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat live stream, kita akan menyanyikan lagu yang pertama, Rajakanlah Yesus, dengan tetap bangkit berdiri dan dengan sikap hikmat beribadah. Masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Raja atas alam semesta. Kami datang sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau bukan Raja yang jauh di sana, tetapi Raja yang hadir bersama-sama dengan umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang beribadah pada hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini, kami mengamini kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan firman-Mu dan kami boleh
mengekspresikan kehadiran Tuhan, berkat karunia Tuhan dengan puji-pujian kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua dengan judul Beribadah Penuh Suka. Bagi sebagian mungkin ini tidak terlalu familiar, tapi ketika kita mencoba mengikuti mulai dari bait yang pertama, kedua, ketiga, kita akan sadar lagu ini akan semakin indah. Maka kita menyanyikan ketiga baitnya. Kita membuka Alkitab kita akan membaca dari surat Galatia pasal yang ketiga ayat 15 sampai ke 22. Kita akan membaca surat Galatia pasal yang ketiga ayat 15 sampai ke 22. Saya akan membacakan. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud sebanyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja,
sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Mari kita menanggapi pembacaan Alkitab dengan kita menyanyikan lagu yang ketiga, Aku Berserah. Dan pengumuman. Yang pertama, saudara, tetap di dalam kebaktian fisik, saudara dihimbau untuk tetap wajib pakai masker selama ibadah berlangsung, termasuk ketika kita menyanyi. Dan pendataan jemaat bagi yang hadir di kebaktian fisik, saudara bisa lihat, saudara seperti minggu-minggu yang lalu bisa SMS atau WA ke nomor yang tertera. Saya berikan waktu sebentar, dalam hanya sekitar 5 detik saudara bisa mengirimkan supaya kita bisa mengetahui posisi masing-masing. Sambil saudara mengirimkan, saya akan mengumumkan bahwa 2 minggu mendatang tanggal 20 September kita akan mengadakan kebaktian gabungan HUT GRII ke-31. Jadi ini akan menjadi gabungan dari seluruh cabang Jabodetabek. Dan di tanggal 20 September ini, selain ada kebaktian gabungan, kita akan bersama-sama merayakan, akan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus dengan protokol yang baru bagi jemaat yang hadir di RMCI. Yaitu akan ada protokol yang sangat ketat, yaitu akan roti dan anggur sudah diseal, sudah dikemas dalam plastik, dan itu akan sangat aman bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi kita bersama-sama akan mengikuti kebaktian gabungan, sedangkan bagi cabang-cabang yang di luar kota akan ada pengaturan relay. Lalu pengumuman yang berikutnya adalah ada satu acara besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan diadakan di bulan Oktober yang bernama Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Ini ada satu event yang sangat besar yang akan melibatkan banyak pembicara, baik dari dunia barat, dari Amerika, Eropa, maupun juga pembicara-pembicara yang mewakili dari dunia timur dalam bahasa Mandarin. Dan acara besar ini akan ditampilkan, akan disiarkan secara live streaming, maupun juga yang bisa hadir. Dan juga saudara, ini akan di dalam 3 bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia, ada translation di dalam bahasa Inggris, dan juga dalam translation di dalam bahasa Mandarin. Link pendaftaran sudah terbuka, saudara bisa mulai mendaftar di situ, dan saudara boleh mulai mengajak kawan-kawan yang lain yang sebelumnya mungkin kesulitan untuk mengikuti acara-acara besar ini. Sekarang dengan adanya pandemi seperti ini, malah kesempatan terbuka luas, saudara bisa memberi tahu kepada teman-teman yang lain. Lalu saudara, selain acara-acara besar tadi,
kita juga ada acara-acara rutin yang diadakan setiap minggunya. Saudara bisa melihat Senin Selasa ini ada PA oleh Pendeta Jimmy Pardede, teologi bagi masa krisis. Lalu hari Rabu dan Kamis ada eksposisi dari Pendeta Dr. Stephen Tong, eksposisi 10 hukum. Lalu setiap Kamis kita ada PA dan PD Mandarin. Hari Jumat kita ada PA Indonesia oleh Pendeta Yadi S5, penyebaran dosa dan kabar baiknya. Dan setiap pagi kita diundang untuk bersama-sama berlutut berdoa di tempat masing-masing di dalam persekutuan doa bahasa Indonesia setiap pagi jam 6.30. Lalu malamnya ada tayangan dari KPIN Ambon hari yang kedua. Dan saudara, ada pengumuman untuk pemberkatan nikah, pengajuan pemberkatan nikah hanya ada satu pasang, yaitu tanggal 19 September. Bagi yang mengajukan Bapak Andri Susanto Hadi dan Ibu Lenawati. Jika ada yang keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Dan yang terakhir adalah yang kita mau umumkan, akan ada pendaftaran penerimaan murid baru dari Sekolah Kristen Calvin. Saudara, ini satu sekolah yang sudah menjadi berkat bagi banyak angkatan. Dan sekarang akan mulai pendaftaran penerimaan baru dan ada video yang ingin ditampilkan. Setelah ini, video ini boleh membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan kerjakan lewat Sekolah Kristen Calvin. Buat saya, Sekolah Kristen Calvin itu seperti keluarga kedua, di mana membangun pribadi saya menjadi lebih utuh. Tidak hanya kita belajar bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, belajar caring dengan satu dengan yang lain, mempunyai tubuh yang kuat, tetapi juga bagaimana kita berteguh di dalam iman Kristen. SKC itu bukan sekolah biasa, karena kita diajarkan fondasi kehidupan untuk mengenal Tuhan, mengenal diri, dan bertumbuh. Diajarkan filsafat, tapi dari segi perspektif iman Kristen. Dan ini sangat membantu saya ketika datang ke Taiwan, ketika harus berhadapan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, bagaimana saya bisa menyaring semua itu dan menata kehidupan saya untuk bisa tetap berjalan di jalan yang benar. Critical thinking. Di Sekolah Kristen Calvin, khususnya di beberapa kelas, kita bukan hanya mendengarkan guru mengajar, tapi kita juga diajak berpikir, kita diajak bertanya, sehingga tanpa saya sadari, saya belajar untuk berpikir lebih dalam dan lebih luas. Pengalaman paling kerennya itu saat kelas pertama filsafat, Pak Ivan menyuruh kami untuk mengeluarkan lembar ujian dan menjawab pertanyaan, siapakah saya? Nah, pertanyaan ini membuat saya berpikir, saya tahu nggak sih esensi hidup saya itu ngapain dan eksistensi saya di dunia itu apa aja? Saya teringat masa-masa ketika angkatan saya harus mengikuti ujian nasional. Kami semua sangat takut pada waktu itu. Tetapi guru-guru kami masih mengambil kesempatan untuk mendoakan setiap daripada kami. Dan masih saja ada orang tua yang membuka pintu mereka supaya kami dapat belajar sampai larut malam bersama-sama. Apapun juga yang sedang menjadi tanggung jawab kalian saat ini, baik itu sekolah maupun kerja atau lagi kuliah, lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik dari diri kalian, karena kalian mengerjakan ini semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Belajar itu hak dan kewajiban. Bisa berkontribusi untuk sesama, itu kesempatan. Jatuh bangun sama Tuhan, itu perjalanan seumur hidup. Jangan sampai kita menggantungkan hidup kita pada pencapaian akademis, pekerjaan, atau hal-hal yang kita sukai. Lakukan yang terbaik, karena semua hal yang kita punya, yang telah kita lalui, dan yang akan datang, itu adalah anugerah Tuhan. Dan dalam setiap fase kehidupan ini, terus bangun relasi pribadi dengan Kristus, karena itulah yang terpenting dari segalanya. Tadi yang pertama, sharing wajah pertama yang muncul baru saja menikah beberapa minggu yang lalu, saudara. Jadi angkatan yang pertama dari Sekolah Kristen Calvin sudah menjadi ibu-ibu ya. Jadi kita doakan banyak angkatan-angkatan yang lain yang terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Mari sekarang kita akan bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan
doa syafaat. Saudara, hanya 2 pokok doa. Yang pertama, yang wanita berdoa untuk pasien-pasien, ada ribuan pasien yang berjuang karena COVID. Jadi kita berdoa untuk mereka. Sedangkan yang pria, kita berdoa untuk rumah sakit, banyak yang kesulitan di dalam resources, banyak dokter-dokter yang meninggal karena merawat pasien-pasien, maupun kita berdoa untuk pemerintah. Jadi yang wanita berdoa untuk pasien-pasien, yang pria berdoa untuk rumah sakit, dokter, dan pemerintah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada Indonesia ya Tuhan, kepada dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa banyak rumah sakit yang sangat-sangat kesulitan ya Tuhan. Mereka overstretch di dalam resources, mereka sangat kurang, obat-obatan yang diperlukan tidak ada. Kami berdoa untuk dokter-dokter yang juga sangat kesulitan ya Tuhan merawat pasien-pasien yang sangat banyak dan semakin banyak. Kami berdoa untuk pemerintah juga boleh mengambil keputusan-keputusan dengan bijak ya Tuhan, di antara ekonomi maupun juga kesehatan masyarakat. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang boleh mempercepat juga adanya vaksin, boleh cepat ada tersedia dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua situasi yang kritikal ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, yang pria sekarang berdoa untuk orang-orang Kristen yang bergumul di dalam masalah relasi keluarga, di dalam studi, maupun juga ada yang sekarang terhenti pekerjaan karena ekonomi kurang baik. Jadi kita berdoa untuk orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam berbagai hal. Yang wanita berdoa untuk acara-acara gereja yang tadi sudah diumumkan. Ada Global Convention, ada acara HUT GRI, maupun juga acara-acara khusus boleh mempertumbuhkan iman dan jemaat Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, bahwa hidup kami memang tidak lepas dari pergumulan. Tapi justru di dalam pergumulan kami boleh sadar kami ada Tuhan di mana kami boleh bergantung kepadanya. Kami boleh membawa segala pergumulan kami, doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai umat Tuhan yang bergumul, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang kiranya boleh bersama-sama dengan mereka, dan justru lewat semuanya ini ada anugerah Tuhan yang hadir dan juga ada pembentukan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa-doa ini, biarlah Engkau yang menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan menyanyikan lagu nomor 3, dan setelah itu kita akan menyaksikan satu choir oleh Josh yang akan membawakan Haydn, Sing the Lord All Ye Voices. Kita akan menyanyikan lagu nomor 3 terlebih dahulu, Aku Berserah, bait yang ketiga. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan, penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah.
Saudara-saudara sekalian, sekali lagi diingatkan untuk kita tidak melewatkan momen yang penting, yaitu adanya Global Convention yang akan diselenggarakan. Saudara-saudara sekalian, akan ada begitu banyak pembicara di tanggal 1 sampai 6 Oktober selain Pendeta Stephen Tong. Ada pemimpin seperti Herman Salderhuis dari Belanda, beliau adalah ahli mengenai Calvin. Lalu kemudian ada Os Guinness yang seorang yang berkecimpung di dalam mandat budaya, dan dia adalah seorang yang pernah menjabat di dalam LABRI, itu adalah sesuatu organisasi dari apologet terkenal di dunia yaitu Francis Schaeffer. Lalu ada William Edgar, seorang pakar apologetik, dan juga ada Bapak Richard Pratt yang sudah tidak asing di antara kita. Ada Bapak Peter Lilbeck sebagai rektor dari Westminster Theological Seminary, dan ada lagi seperti Craig Bartholomew, seorang ahli worldview, ada James Killen, seorang yang sangat terlibat dalam mandat budaya, ada Stephen Lawson, seorang pengkhotbah yang terkenal, kemudian Joel Beeke, kalau saudara-saudara mempelajari mengenai Puritan, tulisan-tulisan mengenai keluarga, spiritualitas, Joel Beeke, seorang ahli Puritan, juga akan menjadi pembicara. Dan masih banyak lagi pembicara lain yang sedang dikonfirmasi. Dan selain daripada pembicara-pembicara dari barat, juga ada pembicara-pembicara dari timur. Kita mengenal ada Bob Fu yang sudah tidak asing di antara kita, yang kesaksiannya demikian menggerakkan banyak orang. Ada Bapak Eugene Hong dan yang lain yang nanti mungkin akan diperkenalkan oleh Pendeta Stephen Tong. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Aku Berserah, bait pertama dan bait ketiga, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapannya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Bait ketiga. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan, penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Berkatilah pagi ini ya Tuhan, di mana kami telah dibangunkan dengan tetap ada napas dan keadaan yang sehat, sehingga kami boleh berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepadamu di dalam tempatmu, dan boleh mendengarkan firman-Mu dari mimbar Tuhan. Kiranya barang siapa yang ikut kebaktian ini, baik yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang berada di rumah sendiri, di Asia Tenggara, di Jakarta dan Indonesia, di negara-negara seperti Jepang, dan di Eropa, di Amerika, di Auckland, New Zealand, Australia. Tuhan pimpin semua. Di dalam masa COVID ini, biar kami tetap disegarkan dengan firman, dan kami diteguhkan dengan firman, sehingga iman kami tetap
tegar, dan mengikut Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, pimpinlah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja ini sudah dipimpin Tuhan sampai 31 tahun. Sehingga 2 minggu lagi, yaitu tanggal 20, kita akan merayakan hari ulang tahun ke-31 di dalam gedung ini. Dan saya harap semua orang yang ingin mengikuti akan kebaktian hari ulang tahun di dalam gedung ini boleh hadir. Kita akan menerima semaksimal kira-kira 100.300 orang. Selain dari sini, kalau perlu kita buka Calvin. Karena ini adalah zaman COVID, sehingga tidak setiap tempat duduk diisi, tetapi kira-kira antara 4 tempat isi 1 orang. Sehingga di gedung ini bisa isi paling sedikit 1.300 dan di bawah kira-kira bisa 400 orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menghitung anugerah Tuhan. Menghitung segala berkat yang kita terima selama 31 tahun. Tuhan telah menjadikan gereja ini salah satu gereja yang paling penting di dalam zaman ini. Gereja yang mengisi firman setiap minggu selimpah mungkin untuk mempertumbuhkan iman kita masing-masing. Sehingga buku-buku catatan dari khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar ini sudah menjadi literatur yang mengisi kebutuhan banyak orang. Sehingga yang mendengarkan khotbah di dalam masa COVID ini, gereja ini jauh lebih banyak dari gereja-gereja yang lain. Biasanya kita di dalam 3 kebaktian di pusat dihadiri oleh masing-masing kebaktian Mandarin kira-kira 600-750, kadang-kadang 800 orang. Dan masa Indonesia kadang-kadang 1.800, kadang-kadang sampai 2.300. Dan bahasa Inggris kira-kira 110 sampai 160. Bahasa kebaktian Indonesia, kebaktian sore yang keempat dihadiri oleh bisa 300 atau lebih orang. Tetapi setelah COVID ini manusia tidak gampang datang dan tidak bisa isi penuh. Akhirnya kita pakai cara streaming dan kira-kira rata-rata kebaktian pertama bahasa Mandarin diikuti oleh kira-kira hampir 2.000 orang. Dan kebaktian 2 di dalam bahasa Indonesia kira-kira diikuti oleh 6.000 orang. Dan sore ditambah lagi dengan mengulangi khotbah 2 kali dari pagi ini diikuti oleh ribuan orang lagi. Sehingga dengan orang yang melihat di TV atau di online mungkin lebih 10.000 orang. Ini membuktikan kebaktian di sini sangat diberkati Tuhan. Firman yang sampaikan dari mimbar ini menjadi berkat baik dari orang-orang di Australia, orang di New Zealand, orang di Amerika, di Jepang, Asia Tenggara, dan banyak tempat. Juga di Tiongkok lebih 800 yang ikut kebaktian minggu yang ada di Kemayoran ini. Ini membuktikan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap mengisi kebutuhan rohani kita. Tetap mengisi kekuatan untuk iman kita. Dan tetap memberikan makanan rohani supaya kita boleh berdiri tegak dan boleh hidup dengan kelimpahan. Seperti apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sebagaimana saya
sudah berkata, zaman penyakit begitu menjangkit dan banyak orang sakit di dalam COVID. Kenapa gereja yang kembar-kembor mempunyai kesembuhan tidak melalui pelayanan mereka menyembuhkan orang-orang? Karena kesembuhan yang palsu tidak bisa dicek. Tetapi kali ini kalau orang sudah sakit COVID, engkau doakan dia dengan nama Yesus dan dengan ajaran Yesus tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, sekarang juga ternyata mereka tidak berani. Karena setelah doa dites lagi, rapid test atau tes sempurna, tetap tidak sembuh. Membuktikan itu kesembuhan yang palsu. Saya harap melalui ajaran yang Tuhan berikan melalui COVID ini, banyak manusia boleh sadar dan bangun kembali dari ketiduran, dari keteledoran, dari pembiusan, dari pengajaran salah, dan dari kepalsuan yang sudah menipu berpuluh-puluhan tahun. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kesembuhan dilakukan oleh Yesus Kristus tidak pernah perlahan-lahan. Aku tumpang tangan atas kamu, kamu pelan-pelan sembuh. Tidak ada itu. Langsung sembuh. Ini gejala pertama. Kedua, penyakit yang paling tidak mungkin dilakukan oleh dokter-dokter biasa, sembuh. Dan ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Baik di Palestina, Yerusalem, tanah Yudea, maupun di seluruh ujung bumi, khususnya buta disembuhkan. Tidak pernah ada di perjanjian lama, tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi, bahkan tidak pernah dilakukan oleh Musa, Elias, dan orang-orang paling besar sepanjang perjanjian lama. Hanya satu orang, Yesus. Saudara-saudara, ini membuktikan dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Fakta itu fakta, teori itu teori. Teori bisa panjang lebar, bisa muluk-muluk, bisa sangat menarik. Teorinya bisa hebat sekali, tapi faktanya tidak ada. Fakta lebih indah dan mengalahkan teori-teori yang besar. Ini peribahasa di dalam beberapa negara tetap ada pengertian yang sama. Saudara-saudara, meskipun itu doa Bapa kami, saya sudah menceritakan tafsirannya panjang lebar dan tebalnya hampir seperti satu kitab suci. Tetapi kita tetap kali ini bicara khotbah bukit Yesus Kristus. Pasal 6 ayat 9 dan seterusnya kita tetap mengulangi lagi. Dan pada waktu saya mau singkat-singkat ternyata tidak gampang. Saya tadinya kira 3 minggu selesai karena sudah pernah dikhotbahkan dari mimbar ini. Tetapi kemarin sampai jam 3 saya masih merenungkan ayat yang mau dikhotbahkan. Ternyata satu kalimat perlu 1 jam. Sehingga mungkin di dalam 2-3 minggu akan datang tetap belum selesai. Sekarang kita akan mengulangi pembacaan Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus Kristus dari Matius pasal ke-6. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-9 sampai seterusnya doa ini selesai. Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-9 dan seterusnya. Karena itu berdoalah demikian, semua ikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah berkhotbah tentang kebutuhan kedua dari manusia hidup di dalam dunia ini. Setelah kita berdoa kepada surga, Bapa yang di surga, dengan menyebut 3 hal. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini adalah doa ingin mempunyai Allah yang kita sembah sujud, yang kita puji dan kita doakan. 3 hal. The name be hallowed, the kingdom come, the will be done. Ini tidak pernah didoakan oleh orang kafir. Tidak pernah diajarkan bagaimana berdoa kepada Tuhan Allah. Never taught by any religious founder in the history a sinner should pray with which kind of content before God. Dan semua manusia kira doa satu-satunya hal yang tidak usah diajarkan. Karena semua orang secara natural, secara alamiah tahu sendiri bagaimana doa. Minta uang, minta jasa, minta kekayaan, minta kuasa, minta kemuliaan, minta kemakmuran, minta rezeki, minta segala sesuatu. Paling banyak minta pengampunan dosa. Lainnya semua ngawur. Semua tidak mengkonsentrasikan permintaan kepada kehendak Tuhan. Semua mengkonsentrasikan permintaan atas egoisnya orang dosa itu sendiri. Itu sebab banyak orang sambil berdoa, sambil berdosa. Sambil berdoa, sambil memperalat Allah. Sambil berdoa, sambil menguasai kehendak Tuhan. Dan sambil berdoa, sambil menyatakan keegoisan, ketamakan, kerusakan, kerakusan manusia itu sendiri. Doa-doa yang menimbulkan kebencian Tuhan kepada manusia makin memungkinkan Tuhan memusnahkan manusia. Mereka menyatakan kerusakan, kerakusan, ketamakan daripada manusia yang sudah penuh dengan nafsu dan sudah berdoa, berdosa, menjauhkan diri dari kehendak Tuhan. Bertobatlah sebelum berdoa. Dan bertobatlah di dalam cara berdoa. Mungkin menerima ajaran Yesus Kristus. Doalah seperti ini. Itu berdoalah demikian. Kita utamakan konsentrasi kepada Tuhan Allah. Saya seumur hidup mengharapkan 3 hal terjadi padamu. Namamu dipermuliakan. Namamu dikuduskan oleh manusia yang kau cipta. Karena terlalu banyak orang mempermalukan namamu. Kerajaanmu datang. Karena kerajaan dunia semua tidak beres. Saya sebagai anakmu, sebagai anggota dari kerajaanmu, saya tidak akan ikut binasa dengan kerajaan dan pemerintahan negara di dunia ini. Saya mengharap datanglah kerajaanmu. Kehendakmu jadilah di atas bumi, sama seperti di surga. Karena kehendakmu di surga tidak ditolak, tapi ditaati oleh semua malaikat yang kau cipta. Yang kau mandatkan untuk dengan kuasa yang kau berikan pada waktu engkau mencipta mereka untuk melakukan perintah dan menjalankan kehendakmu. Thy will be done on this earth as if it is done on heaven. Ketiga hal ini menjadi permintaan kita seumur hidup yang hati kita berkait bersatu dengan Tuhan. Yang ku inginkan adalah yang kau inginkan. Yang ku harapkan
adalah Engkau rencanakan. Tuhan, Engkau mau seluruh manusia memuliakan nama-Mu. Aku juga. Tuhan, Engkau mau kerajaan-Mu tiba di dunia. Aku berdoa. Tuhan, Engkau mengharapkan kehendak-Mu digenapkan di bumi. Aku sekarang ikut kehendak-Mu. Sesudah doa tentang Tuhan di dalam 3 aspek yang besar ini, baru datang menyatakan keperluan kita masing-masing. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar apa sih kebutuhan manusia. Manusia di dunia kebutuhannya apa? Kita butuh kuasa, kita butuh nama, kita butuh makan, kita butuh sehat, kita butuh sejahtera. Doa yang berdasarkan diri manusia adalah tentang bahagia, sejahtera, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, kejayaan, dan segala berkat yang limpah secara materi. Tetapi Yesus bilang, no, those are not what you need. You harus mengetahui yang kau perlukan itu sebenarnya cuma 4 hal. Di dalam 4 hal ini tidak ada kekayaan, tidak ada kesehatan, tidak ada umur panjang yang diminta. Karena hidup manusia tidak tergantung syarat-syarat yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dengar baik-baik. Pada waktu 2 orang saudara minta, Tuhan tolong kami, papa kami sudah mati, tolong bagi harta supaya rata. Kakak dan saya 2 orang harus mendapat berapa? Tuhan tolong bantu. Tuhan tolak. Saudara-saudara, hal yang Tuhan tolak jangan kau terima baik-baik. Kita selalu mau membantu ini, bantu itu. Banyak hal yang Tuhan tidak pernah melakukan. Kita boleh melakukan, kita harus melakukan, tapi jangan mengutamakan. Yesus melakukan pentabisan pernikahan orang lain. Kita boleh lakukan itu. Tapi Yesus tidak pernah memimpin kebaktian perkabungan. Kita boleh melakukan karena orang kita, famili kita kalau mati, kita harus menghantar mereka. Itu Yesus berkata, biarlah orang mati mengkuburkan orang mati. Orang dunia mengkuburkan orang dunia. Itu harus dilakukan. Tapi jangan diutamakan. Saudara-saudara, di dalam pernikahan engkau mementingkan kemuliaan dunia lebih daripada kemuliaan Tuhan. Waktu anakmu menikah, engkau bikin meriahnya, baik restoran maupun tempat pernikahan seperti istana. Tetapi kebaktian untuk mengabarkan Injil, engkau ikut pun tidak, engkau datang pun tidak, engkau lihat pun tidak. Apalagi memberikan uang mendukung juga tidak. Saudara, itu melihatkan engkau mengutamakan anak lebih daripada Bapa di surga. Anak sama Bapa besar mana? Anak duniawi sama Bapa di surga besar mana? Kalau engkau kebaktian sembarangan, tetapi ada pernikahan keluargamu, engkau mewahnya seperti konglomerat karena engkau mengutamakan manusia lebih daripada Tuhan. Engkau mengutamakan anak lebih daripada Bapa di surga. Ini bukan yang kita perlu lakukan semewah seperti itu. Khususnya di dalam GRI, saya sudah bicara 2 kali. Waktu anak nikah, engkau panggil event organizer. Event organizer menyanyi lagu sama sekali tidak Kristen. Membuat acara sama sekali melawan semangat reform. Tapi engkau tidak sadar. Engkau kira orang dunia begini, saya juga begini. Kenapa orang Kristen tidak menjadi contoh orang dunia? Orang Kristen mengikuti cara dunia. Saya sering tahan. Saya tidak puas tapi tidak banyak ngomong. Saudara-saudara, saya sedikit bicara bukan karena saya tidak ada perasaan. Saya bukan pemimpin seperti itu. Tapi saya bukan tidak ada pendirian. Saya minta saudara perhatikan. Utamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Itu sebab
Tuhan mengatakan yang kau perlukan sebenarnya cuma 4. Kalau mau doa untuk 4 ini. 4 kebutuhan manusia, kalau kita doakan Tuhan dengar, cukup. Pertama, makanan secukupnya, bukan selebihnya, bukan semewahnya, bukan semahalnya. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai makanan lebih 100 kali dari kebutuhan, akhirnya sebagian besar akan menjadi busuk, basi, akan rusak. Ada apa? Maka Tuhan menurunkan mana dari langit kepada orang Israel di padang belantara. Hanya secukupan. Yang ambil terlalu banyak juga tidak lebih. Yang ambil kurang juga tidak kurang. Karena Tuhan mencukupi. Itulah dari Alkitab satu-satunya kasus. Allah memberi makanan kepada umatnya dengan secukupannya saja. Jadi you mesti pagi-pagi bangun. Kalau engkau bangunnya malas, bangunnya lambat, setelah matahari terbit, mana itu akan hilang semua. Engkau tidak ada makan. Ini mengajar kita, mau makan mesti rajin. Mau makan mesti menerima anugerah menurut perintah dan prinsip dari Alkitab. Dan di dalam perjanjian baru diperkembangkan menjadi dalil ini. Yang tidak kerja tak boleh makan. Di dalam perjanjian lama, makanlah dari hasil jerih payahmu. Itu namanya berkat. If you work hard and you enjoy what you work, that is a blessing. But if you never work, just receive all the graces for nothing you labor, nothing you work. It is not a blessing. Menderita, mendapatkan makanan dan mendapatkan hasil daripada yang kamu jerih payah kerjakan, itu bahagia. Makanan yang kau kerja sendiri, hasil daripada pelayanan engkau, itu akan lebih manis dan lebih enak daripada makan yang kau curi dari orang lain. Makanannya yang kau kerja berat, mengganti keringat, mendapatkan uang dan beli makanan, itu akan memuaskan hatimu dan bikin engkau hidup penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, kita harus belajar apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, belajarlah dari semut. Semut begitu jerih payah cari makan. Dan semut waktu kelaparan mereka tidak mati. Karena mereka sudah timbun. Mereka sudah menabung makanan pada hari kelebihan untuk mengisi kebutuhan hari-hari kekurangan. Ini semua ajaran dari Tuhan melalui ciptaan-ciptaan yang lebih rendah dari manusia menjadi guru mendidik kita bagaimana hidup di dunia. Berilah kepada kami makanan yang kami perlukan hari ini juga secukupnya. Sebenarnya uang yang perlu kita pakai tidak banyak. Jikalau Tuhan memberikan kelebihan 100 kali, 1000 kali kepada engkau, jangan lupa bukan untuk engkau sendiri. Saudara-saudara, saya diberkati oleh Tuhan. Uang yang saya dapat berlebih-lebih daripada apa yang saya perlukan. Akhirnya saya bisa memberi persembahan. Saya bisa menolong orang miskin. Saya bisa menunjang orang belajar. Saya bisa menghormati orang-orang yang patut saya hormati. Sehingga saya bagi-bagi harta untuk orang lain. Saudara-saudara, dengan demikian apakah saya menjadi miskin? Tidak. Kalau engkau lihat barang yang saya kasih orang lain, engkau bisa rasa, sayang loh. Kenapa kasih yang mahal-mahal? Tetapi bagi saya itu sukacita. Karena saya menghargai mereka yang melayani Tuhan. Mereka menghormati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau ada uang lebih, jangan egois hanya untuk sendiri. Kalau uang lebih, paling sedikit kerjakan 3 hal. Pertama, bantu orang miskin yang perlu. Karena sudah rajin kerja,
tetap tidak sanggup mencukupi sendiri. Engkau harus lihat sendiri. Kedua, harus melayani pekerjaan Tuhan yang memerlukan uang, kita dukung, kita tunjang. Ratusan juta saya sudah berikan kepada gereja-gereja yang dibangun di bawah nama GRII. Baik, ada yang di luar pulau, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa dan tempat-tempat yang lain. Ketiga, memberikan uang untuk pekerjaan yang baik. Jadi untuk menolong orang miskin, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk hal-hal yang bernilai supaya kita berbagian di dalamnya. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan makanan kami yang kami perlukan setiap hari dengan secukupnya, masih lebih, maka kalau bukan dari rakusmu, bukan dari curangmu, dari berkat Tuhan, bagilah kepada orang lain. Ini pertama. Kebutuhan manusia yang kedua adalah bagaimana memperbaiki relasi antar pribadi. Antara manusia dan manusia mungkin terjadi perselisihan, mungkin terjadi percekcokan, mungkin terjadi permusuhan. Lalu itu mengganggu hidup kita. Kalau semua damai sama kita, hati kita tenteram. Tapi kalau 50% orang kenal kita yang benci kita, kita tidak habis-habis mau membereskan perlawanan yang sudah terjadi itu. Itu sebab kalau bisa berdamailah dengan semua orang. Kalau tidak mungkin, engkau yang dimusuhi, bukan engkau yang memusuhi orang lain. Engkau yang difitnah, engkau yang diumpat, engkau yang dikritik tidak habis-habis. Jangan bela diri, tetapi minta Tuhan memberikan kasihan kepada kita. Kedua, kesulitan manusia selain perlunya materi adalah perlunya relasi yang baik. Itu sebab doa Bapa kami, permintaan kedua adalah ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Saudara-saudara, mengampuni diri sendiri berarti diri ada salah. Tetapi siapakah yang sadar kesalahan diri? Kebanyakan orang-orang gampang mengingat kesalahan orang lain. Sedikit sekali yang insyaf dan peka kesalahan diri sendiri. Kalau kita ada salah, kita anggap lumrah, kita anggap biasa, kita anggap memang manusia banyak kelemahan. Mengapa bisa tidak ada salah? Kalau ada salah, ya sudah. Tetapi kalau orang lain ada salah, engkau marah, engkau benci, engkau kritik, engkau menghakimi, dan engkau dendam. Nah, inilah kelemahan manusia. Who can be free from doing something wrong? Who can avoid of your fault? Di dalam kelakuan, di dalam segala tingkah laku hidup kita masing-masing, sulit tidak bersalah, sulit melepaskan diri daripada cacat celah, sulit mencapai kesempurnaan. Tetapi kalau kita cacat, kita selalu tidak sadar. Orang cacat, kita sangat peka untuk mengkritik, menghadapi dia. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, jikalau berdoa, katakanlah seperti ini, ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami telah mengampuni orang lain. Sekali lagi, ini tidak berarti kita minta Tuhan teladani kami yang sudah mengampuni orang lain, supaya Tuhan belajar dari kita. Tidak. Tetapi kita belajar Tuhan yang sudah mengampuni kita, maka kita juga selalu mengampuni orang lain. Sudah kita mengampuni orang lain, lalu kita jatuh lagi ke dalam dosa, baru kita mempunyai hak minta Tuhan mengampuni lagi. Karena pertobatan, minta ampun untuk menerima hidup yang baru cuma satu kali seumur hidup. Tetapi pertobatan, minta pengampunan supaya hidup dalam kesucian, itu saben hari harus dilakukan. Tetapi Tuhan tidak akan mengampuni orang
Jikalau orang itu sudah diselamatkan dan tidak mau mengampuni orang lain. Ini suatu hal kejahatan yang luar biasa. Kita mesti belajar. Biasanya saya sering mengampuni orang lain. Maka saya berani datang kepada Tuhan dan berkata, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Untuk membereskan, untuk memperbaiki, untuk rekonsiliasi relasi antara pribadi. Ini doa kedua yang kita butuhkan. Ketiga, hari ini janganlah bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu sangat menakutkan. Ada orang dicoba satu kali, gagal seumur hidup. Ada orang dicoba satu kali, langsung terjun dan hancur seluruh hidupnya. Perempuan masuk dalam pencobaan satu kali, seumur hidup tidak suci lagi. Lalu dibuang oleh masyarakat, dibuang oleh orang tua, dibuang oleh kawan-kawannya, menjadi manusia tidak berguna. Ini terjadi pada banyak perempuan yang kelihatan cantik, karena kecantikan itu modal besar dari wanita. Tapi kecantikan itu bahaya besar bagi setiap wanita. Yang menjadi pelacur banyak yang cantik. Yang jatuh di dalam seks banyak yang cantik. Kecantikan sebagai bahagia dari Tuhan akhirnya menjadi jerat yang membinasakan itu sendiri. Anugerah yang Tuhan berikan begitu indah menjadi sesuatu racun yang menghancurkan diri sendiri. Hati-hati kita menghadapi pencobaan. Doalah demikian. Jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Doa ini diperlukan setiap orang. Tetapi doa ini berarti pasti didengar dan diberikan oleh Tuhan, menjawab dengan tidak membawa ke dalam pencobaan. Tidak. Justru manusia dicipta oleh Tuhan diberikan keharusan menemukan pencobaan. Nah, kalimat ini sangat menarik kuriositas kita. Why we are created with the necessity of meeting, encountering, or experiencing the temptation. Mengapa Patong mengatakan kalimat seperti ini? Manusia diciptakan untuk harus menghadapi pencobaan. Apakah ini ajaran Alkitab? Iya. Apakah ditulis terus terang? Tidak. Tapi bagaimana kita mengetahui? Kita mengetahui tidak ada manusia yang diciptakan terkecuali daripada keharusan menemui, mempengalami, dan mengetahui apa itu pencobaan. Adam dicipta dengan sempurna. Alkitab mengatakan, what have been created by God are all good. Tidak ada yang tidak baik. Kalau semua yang dicipta itu baik, waktu manusia dicipta Tuhan bilang sangat baik. Istilah amat baik, sangat baik, melampaui semua yang disebut baik. Everything created by God is good. But when Adam and Eve already created by God, he said, this is very good. Istilah very berarti sangat baik. Namun Adam, Hawa yang dicipta sangat baik, tetap mereka tidak bisa dihindarkan dari pencobaan. Mengapa di dalam Taman Eden ada ular yang masuk? Tuhan, kenapa tidak tutup pintu itu dengan rapat, kunci dengan keras, sehingga tidak ada ular yang bisa masuk ke dalam Taman Eden itu? Tuhan, kenapa di dalam Taman Eden ada satu pohon yang mempunyai buah membedakan baik dan jahat? Tuhan, kalau pohon itu ditanam di luar Eden, jangan di dalam dong. Kalau setan itu dicegah, tidak bisa masuk dong. Maka alangkah lebih baiknya. Bukan very good. Itu menjadi very, very, very good. But why? The serpent is inside. Why? The tree
to discern the good and evil is inside. Mengapa engkau mengizinkan dua hal ini berada di Taman Eden? Jawaban adalah manusia memang dicipta dengan keharusan mengalami pencobaan. Kalau demikian, bukan berarti temptation is an absolute necessity. Yes, it is a must. It is an absolute necessity. No man can avoid, no man can exempt, no man can escape from experiencing what is called temptation. Kalau memang manusia dicipta harus mengalami dan harus mempunyai sesuatu pencobaan. Lalu saya tanya, apakah sebabnya Tuhan mencela manusia berdosa? Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu ada. Saudara-saudara, kalau kita tanya, mengapa pencobaan, penggodaan harus ada? Saudara-saudara, jawaban ini tidak gampang. Tetapi justru harus adanya pencobaan membuktikan semua kebebasan itu netral, perlu diuji. Nah, dengar baik-baik. The necessity of the examination for the freedom given by God. Filosof pertama yang menggugah seluruh manusia untuk berpikir mengenai nilai umat manusia berkata, unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak ada ujian itu tidak patut berada di dalam kehidupan manusia. Jadi manusia yang hidup tapi tidak pernah diuji, manusia itu tidak ada nilainya. Kalimat ini diucapkan 2500 tahun yang lalu di Athena oleh Socrates. Saya pertama kali membaca filsafat daripada Socrates, saya kaget. Orang ini begitu tajam, melihat sampai begitu. Unexamined life is not worth living. Berarti manusia mau hidup berarti harus diuji. Nah, ini sesuai dengan kitab suci. Itu sebab waktu Adam dicipta, Tuhan kasih ujian. Sampai Yesus datang ke dunia, Tuhan tetap kasih pencobaan, tetap kasih ujian. Jadi temptation and trial, pencobaan dari setan, ujian dari Tuhan, diharuskan untuk manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Tetapi waktu itu penggodaan atau pencobaan datang, maksudnya tujuannya hanya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Masakan Tuhan rencana jelek? Masakan Tuhan sengaja membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Bukannya hati Tuhan kurang baik, motivasinya kurang bajik. Bukan begini. Karena the nature of human life is created so. So the freedom and the temptation are one inside, one outside to balance. Di dalam hati manusia diberikan kebebasan. Di luar manusia diberikan pencobaan. Sehingga kalau dua ini bertemu bagaimana seimbang, itu tugas manusia yang anggun dan tugas manusia yang sangat hormat. Kebebasan diberikan Allah. Ini membuktikan Allah sangat menghormati manusia. Karena kehormatan itu bukan diberikan tanpa kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, manusia bukan manusia. Manusia adalah robot. Robot bisa kerja lebih rajin, lebih tekun, tapi tidak ada pilihan. Saudara-saudara, di Indonesia masih tidak terlalu banyak mengetahui robot. Tapi orang yang belajar komputer mengetahui, dengan pasang sesuatu alat, engkau rencana segala sesuatu. Alat itu bisa mengerjakan sesuai dengan kehendakmu tanpa meleset. Sekarang semua
produksi industri yang paling banyak dibikin bukan pakai tangan manusia, pakai robot. Mobil pasang kaca bukan pakai tangan manusia, pakai robot. Pak, ambil satu kaca, pop, dilem, semua pakai robot. Setelah mobil jadi, diangkat, pasang roda, pakai robot, masukkan, skrup, lalu sudah keras. Nah mungkin kurang keras karena tangan manusia kurang kuat. Semua ukurannya tepat dan sehingga barang paling kecil, skrup yang paling kecil, besok lebih lagi, arloji yang paling teliti dipasang pakai robot. Dan itu semua jadinya karena ada yang mengganti manusia. Hanya negara yang ketinggalan masih pakai tangan satu-satu pasang. Pasangnya 5 skrup, waktu pertama kuat, kedua kuat, sampai kelima tidak kuat. Maka beli mobil yang bikinan Indonesia sama beli mobil yang bikinan daripada Jerman. Itu lain mutunya. Karena pemasangan skrup dari manusia kekuatannya itu makin turun. Tapi dari robot yang sungguh-sungguh, dia takernya, dia hitungnya, semua tepat pada tenaga berapa banyak. Saudara-saudara sekalian. Tetapi kenapa barang yang dibikin oleh manusia meskipun tidak sempurna seperti bikin robot, tetapi selalu lebih mahal. Karena apa? Ada manusia, unsur manusia di dalam. Handmade pasti lebih mahal. Human made pasti lebih mahal. Karena di situ ada manusia yang mempunyai kebebasan tapi mau kerja. Nah saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Manusia kalau tidak ada kebebasan, manusia bukan ciptaan menurut peta teladan Allah. Manusia kalau tidak ada kebebasan, manusia hanya sebagian mekanik yang diatur dan sama sekali pasif. Maukah engkau menerima seorang perempuan menjadi istrimu yang dibikin dari robot? Waktu sudah dipasang, tidak disetting, lalu engkau cinta saya tidak? Cinta! Itu bukan dari kebebasan, dari pengaturan, dari pemekanik. Mau menikah dengan orang seperti ini? Kalau engkau mempunyai istri seperti ini, semua sudah di-computerized, semua sudah dikomputerkan, semua sudah diatur. Sehingga setiap pagi, good morning. Setiap siang, good noon. Setiap malam, good evening. Lalu dia menurut waktunya, dia bisa loncat ke tempat tidur. Tidur sama kamu, tidak kebebasan. Engkau mempunyai istri seperti ini, 3 hari sudah bosan sekali. Karena dia mesin. Tetapi kalau engkau menikah dengan seorang mempunyai kebebasan, engkau susah payah mengejar dia. Akhirnya setelah lama dia pikir, dia mengatakan, saya mau menikah dengan engkau. Hatimu puasnya, karena itu adalah akibat kebebasan yang takluk kepada kehendakmu. Itu adalah satu yang sudah diuji dan akhirnya sudah lulus. Demikianlah Tuhan, dia tidak menciptakan engkau. Tuhan tidak menciptakan saya sebagai robot. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang mempunyai kebebasan. Tuhan Allah mempunyai kebebasan yang mutlak. Istilah ini pandangan saya sama John Stott beda. John Stott mengatakan Allah pun kebebasannya tidak mutlak. Saya tidak bisa terima. Saya mengatakan Allah kebebasannya mutlak. John Stott teolog di Inggris, Stephen Tong teolog di Indonesia. Kalau beda pendapat, lalu bagaimana bertanggung jawab? Nanti saya memberikan penjelasan kepada engkau. Lalu dia mengatakan, Allah pun tidak mutlak kebebasannya. Lalu kalau kita tanya, apa maksudmu? Allah tidak mutlak. Dia bilang, Allah tidak bisa semau sendiri. Berbuat dosa pun dia tidak lakukan. Sehingga tidak mutlak bebas. Bebas berarti mau apapun, tidak ada larangan. Bebas berarti, kalau mutlak berarti tidak ada yang bisa tahan dia. Kalau Allah mau berdosa, tidak ada orang bisa tahan dia.
Kalau Allah mau membunuh atau berbuat jahat, tidak ada orang bisa melarang dia. Tetapi Allah tidak pernah berbuat jahat. Allah tidak pernah bunuh sembarangan. Allah mempunyai kemutlakan kebebasan yang sendiri, membatas sendiri. Nah itu sebab saya bilang kebebasan Allah itu pun tidak mutlak. Lalu apa yang membatas? Sehingga Allah bebasnya tidak mutlak. Membatas ada dia sendiri. God is willing initiatively from his own will to submit himself and his freedom under his attribute of moral nature. Dengar baik-baik. Allah secara inisiatif, secara atas kerelaan sendiri, membatas kebebasannya dengan kehendak dia sendiri untuk takluk ke bawah sifat atribusi moral Tuhan Allah sendiri. Allah bebas, tapi Allah suci. Allah bebas, tapi Allah kasih. Allah bebas dan Allah adil. Allah bebas dan Allah murah. Kebebasan Allah tidak melanggar kesucian dia. Kebebasan Allah tidak melanggar keadilan dia. Kebebasan Allah tidak melanggar kebajikan dia. Kebebasan Allah tidak melanggar kejujuran dia. Jadi dia taklukkan kebebasannya atas inisiatif sendiri dengan kerelaan takluk kepada kesucian, kejujuran, keadilan, kebenaran dia sendiri. Itu sebab dia tidak mau main kebebasan dengan mutlak. Dan Allah yang mutlak bebas, tetapi tidak mungkin berdosa ini. Dia telah menciptakan manusia menurut peta teladan Allah. Sehingga Allah itu Tuhan, kita mempunyai sifat ketuhanan. Allah itu bebas, kita mempunyai sifat kebebasan. Allah itu pencipta, kita mempunyai sifat ciptaan. Dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita mirip apa yang ada di dalam Tuhan. We have everything similar to what had been the nature of God himself in our life. Sehingga Allah mengatakan, aku adalah Tuhan. Kita yang dicipta menurut peta teladan Allah. Kita bilang, aku adalah Tuhan. Sehingga kita seperti Allah. Allah mengatakan, aku suci adanya. Kita juga mengatakan, aku suci adanya. Tetapi kesucian kita belum diuji, maka kita tidak seperti dia. Kita mungkin menyeleweng, kita mungkin bersalah, kita mungkin bercacat, kita mungkin berdosa. Maka ujian itu diperlukan. Allah rela mentaklukkan kebebasan yang mutlaknya dia sendiri untuk taat kepada segala sifat moral di dalam sifatnya Allah sendiri. Lalu kita bagaimana? Kita kalau tidak diuji, kita tidak membuktikan kita sudah beres. Itu sebab waktu Adam dicipta, ada setan yang menggoda. Sehingga dari Adam, wakil manusia pertama, sampai Yesus, wakil manusia kedua, tidak luput, tidak terkecuali, tidak transenden, dan tidak mempunyai hak istimewa. Boleh tidak ada ujian dan tidak ada penggodaan. Adam tidak bisa luput, Yesus pun tidak bisa luput. Ini penting sekali. Even Jesus Christ, when he incarnated himself to be man, he cannot be avoided, cannot be escaped from. He should be tempted. Harus dicobai. Itu sebab engkau dicobai. Kita semua harus dicobai. Karena kita dicipta sesudah malaikat dicipta. Setelah malaikat dicipta, setelah malaikat berdosa, baru cipta manusia. Saya sudah memberikan penjelasan yang mengerti paling tuntas di dalam hal ini adalah Augustinus. Dan dia mengatakan berapa banyak malaikat yang jatuh berdosa kepada Tuhan, dibuang oleh Tuhan dari surga menjadi setan. Jumlahnya sama dengan orang Kristen yang dipilih untuk mengisi
Nah, untuk mengganti tugas mereka yang tadinya diharuskan menjadi saksi dan menjadi memihak Tuhan. Maka sekarang kita dijadikan manusia yang harus memihak Tuhan, harus menyaksikan Tuhan. Dan kita sekarang sedang diuji oleh Tuhan Allah sendiri dan digoda oleh setan sendiri. Sebab itu penggodaan adalah satu keharusan yang mutlak. To be tempted by Satan and to be examined by our God are both absolute necessity. Kalau ini ada absolute necessity, maka jangan kira engkau bisa hidup lancar, tidak pernah ada pencobaan, tidak pernah ada godaan dari iblis. Itu tidak mungkin. Kalau itu tidak mungkin, lalu doa kita cuma bisa, janganlah memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Janganlah membiarkan kami bertemu dengan pencobaan. Pencobaan itu harus, tapi jangan masuk. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa tidak digoda, atau kita lebih kata yang jelas mengalahkan godaan, ini sangat bernilai dan sangat berharga. Saudara, dengan kalimat di bawah ini, atasnya janganlah memimpin kami masuk ke dalam penggodaan. Ini adalah yang kita baca di sini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Do not lead me into the temptation. We cannot avoid of meeting, encountering, or experiencing temptation, but we must not go into the temptation. Kita boleh ketemu setan, tapi tidak boleh masuk ke dalam rangkulan setan. Kita boleh ketemu pengalaman-pengalaman yang sangat meragukan dan sangat menggoda kita, tapi kita tidak boleh dikalahkan di dalam godaan. Itu artinya. Lalu kalimat selanjutnya, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi lepaskan kami dari yang jahat. Berarti sudah masuk. Tadi jangan masuk, sekarang lepas. Kalau lepas dari berarti sudah masuk. Jangan masuk berarti belum masuk. Belum masuk itu doa. Lepas itu kemenangan. Ini dua kalimat saling mengisi satu dengan lain. Pagi ini saya hanya bicara kalimat pertama, yaitu janganlah bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Tetapi minggu depan sudah masuk, keluarkan kami, lepaskan kami dari si jahat. Kedua yang relatif. Kalimat pertama jangan masuk. Kalimat kedua lepas keluar dari. Ini bagaimana kita mengerti sedalamnya. Biar minggu depan kita teruskan. Nah saudara-saudara, karena manusia tidak mungkin tidak ada pencobaan. Manusia tidak mungkin tidak ada godaan. Dan manusia memang dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. We are created in the intermediate status between God and Satan. Maka Tuhan mau kita bersaksi bagi dia. Setan mau kita mengikut dia melawan Tuhan Allah. Sehingga kita menjadi rebutan di tengah-tengah kedua yang kontra ini. Yang baik berkata, aku lambai tangan. Datanglah kepadaku. Berilah hatimu kepadaku. Matamu harus melihat akan jalanku. These are the calling from God, the invitation from heaven. My son, come unto me. Give your heart to me, and thy eyes should look at my path. Anak-anakku, berilah hatimu kepadaku, dan matamu harus menyenangi perjalananku. Ini ajakan dari Tuhan. Ini undangan dari surga. Tapi setan mengatakan, no, you don't listen to God. You don't go to church. You don't go listen to the preaching. You should come to me. I may give you something so nice, so sweet, and you can enjoy the sinful things. Setan mengajak kita berdosa, berzina, berjudi, bernafsu,
yang melampiaskan kejahatan, supaya kita menikmati dosa dan keenakan-keenakan dari kemanisan penggodaan itu. Kita di tengah-tengah dua ini. We are created in between the intermediate status of good and evil. Saudara-saudara. Dan sekarang kita berdoa, jangan masuk ke dalam pencobaan itu. Ini doa pertama. Meskipun pencobaan bisa datang, tapi jangan lupa datang di luar. Engkau jangan keluar daripada anugerah Tuhan. Kalau kita mau pelihara di dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan sanggup memberikan kekuatan, melindungi kita, memberikan kepada kita bijaksana, dan memberikan kita kuasa untuk menolak pencobaan itu. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak suka melindungkan diri di dalam pertahanan yang sudah Tuhan karuniakan. Banyak orang yang melupa dia harus selalu taat dan berada di dalam cinta Tuhan. Bagaimanakah manusia bisa dipelihara oleh Tuhan? Yaitu mereka yang senantiasa pelihara diri di dalam cinta Tuhan. If you always keep yourself in the love of God, and God will keep you out from the temptation of the evil ones. Kalau engkau selalu memelihara di dalam cinta Tuhan, maka Allah akan memelihara mereka yang memelihara diri di dalam janji dan cinta Tuhan yang tidak habis-habis. Contoh yang paling jelas di dalam zaman corona ini, kemana-mana saja engkau tidak bisa hindar mungkinnya ditular daripada virus corona yang berada di kanan kiri. Tetapi dua hal engkau harus perhatikan. Pertama, pakai masker. Kedua, distancing. Ada jarak. Jangan terlalu dekat. Saudara-saudara, orang yang terlalu suka melampiaskan nafsu, ke sini ke sana cium ini cium itu, cium perempuan yang dia senang selain istrinya, itu gampang kena COVID. Saudara-saudara, orang yang tidak mau pakai masker, orang yang terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak tahu sakit tidak, engkau bagaimana bisa memelihara diri? Maka kalimat ini dengar dengan baik-baik. Tuhan sanggup memelihara orang yang memelihara diri di dalam semua perintah Tuhan. If you keep yourself in the commandment of God, and God is able to keep you from all dangers outside of you. Saudara-saudara, itu sebab di dalam buku Yakobus, di dalam perjanjian baru, satu-satunya penulis kitab suci yang mengatakan, yang disebut penggodaan, jangan mempersalahkan yang di luar, salahkan yang di dalammu. Karena di dalammu ada satu nafsu. Kalau nafsu itu tidak dikontrol, nafsu itu semau dia dengan kebebasan yang tidak dikontrol, itu nafsu akan kerjasama sekongkolan dengan penggodaan di luar. Berarti di luar ada penggodaan, di dalam ada nafsu yang ingin. Nah, kalau engkau memelihara nafsumu dengan firman Tuhan, keep your lust, keep your desire under the protection of the word of God, then the lust outside cannot invade into your inner heart. Semua nafsu di luar, godaan di luar tidak sanggup menyerang ke dalam dirimu. Itu sebab kalau engkau tidak mengontrol nafsumu di dalam, nafsu kalau sudah bertumbuh akan menghasilkan dosa. Dosa kalau sudah bertumbuh menghasilkan kematian. Nafsu, dosa, kematian. Semua 1, 2, 3. Ikut. Nafsu, dosa, kematian. Mungkinkah manusia tidak ada nafsu? Tidak mungkin. Kalau kita melihat anak perempuan yang cantik sekali, mungkin sekali kita timbul nafsu. Karena dia cantik sekali. Dan dia sifatnya begitu menyenangkan. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau tidak mau jatuh di dalam pencobaan, engkau harus tahan nafsu.
Nah ini tidak gampang. Karena memang kita dicipta dengan adanya nafsu. Kelihatan makanannya enak sekali. Ingin makan sampai 2 kilo, 3 kilo. Itu lumrah. Tetapi kalau terus makan, engkau akan menjadi bebas makan. Sudah bebas makan, menjadi gendut, tidak bebas jalan. Betul enggak? Itu kebebasan yang membunuh kebebasan. Nah ini relatif kita pikir baik-baik. Sekarang nafsu di dalam, godaan di luar. Banyak orang tidak bisa mengalahkan godaan. Lalu dia mempersalahkan Tuhan, saya tidak bisa kalahkan godaan. Karena ada godaan, jangan salahkan saya. Tuhan bilang, diam, baca dulu. Jikalau nafsu engkau berkembangkan akan menjadi dosa. Bagaimana tidak memperkembangkan? Yaitu engkau mempunyai pimpinan Roh Kudus dan pelihara dirimu di dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Keep yourself always in the love of God, that God will keep you in holiness. Sekarang saya berjalan, mendadak di tengah-tengah jalan ada satu burung yang terus terbang di angkasa. Dan dia mau datang membuat sarang di kepalaku. Saya tidak berhak melarang dia tidak boleh terbang di atas kepalaku. Tapi saya berhak mencegah dia tidak bikin sarang di kepalaku. Nah di sini hak you adalah menahan nafsu dan melarang dia memakai kebebasan, menyerang dan melukai kebebasan. Saudara-saudara, jikalau seorang pemuda bisa memelihara hatinya karena simpan firman Tuhan di dalam, maka dia akan mengalahkan nafsu, mengalahkan godaan. Godaan itu banyak, godaan dari kanan dari kiri, tapi matamu bukan lihat kanan lihat kiri, terus lihat jalan dari Tuhan, lurus menuju kabar Tuhan yang di surga. Engkau pasti bisa mengalahkan. Orang yang selalu mencela orang lain itu orang kerdil. Orang yang selalu menuntut diri sendiri itu orang budiman. Saudara-saudara, Konghucu berkata, a gentleman is always demand from he himself, but a small man always demand from others. Kenapa mempersalah orang lain? Kenapa mencela unsur-unsur dari luar? Kenapa tidak mencela dirimu di dalam hatimu ada nafsu yang tidak mau taat kepada Tuhan? Saudara-saudara sekalian, engkau bilang saya tidak bisa karena memang zamannya corona, maka saya dapat penyakit, akhirnya saya mati. Jangan mempersalahkan. Kenapa di dalam zaman corona masih banyak orang tidak kena dan tidak mati, umurnya panjang? Karena mereka tidak sembarangan bergaul, tidak sembarangan dekat dengan manusia yang sakit, tidak sembarangan tidak menjaga diri sendiri. Saya umur 80, kalau saya mau pergi kemana-mana sembarangan, mungkin yang paling cepat mati saya. Tapi demi gereja, demi saya mau dipakai oleh Tuhan, saya harus pelihara baik-baik di dalam anugerah Tuhan. Tidak benar mengatakan Tuhan jaga saya sembarang, saya kemana-mana seenaknya. Tidak bisa. Karena ada dalil-dalil sebagai bijaksana yang harus kita patuh. Kalau Stephen Tong sembarangan makan, sembarangan pergi, sembarangan ke pasar kemana-mana. Lalu saya sesudah itu kena penyakit, pendeta di sini mati, yang mau dengar firman Tuhan kecewa, saya berdosa besar. Itu sebab saya harus pelihara sendiri. Waktu engkau pelihara sendiri, meskipun engkau sendiri tidak kuat untuk melawan coronavirus, tapi karena engkau tidak sembarangan dekat dengan orang di luar, menahan nafsumu, engkau kurangin kebebasanmu, maka Tuhan memelihara orang yang memelihara diri di dalam cinta kasih-Nya. Nah ini penting sekali. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak gereja, banyak anggota sembarangan. Mereka kira Tuhan menjaga, Tuhan memberikan anugerah sembarangan. Sampai sekarang kita lihat Tuhan tetap menjaga kita. Karena kita mau taat, mau dengar.
Kalimat dari pemerintah jangan ditolak. Kalau betul semua hukum pemerintah kalau tidak melawan Alkitab, jangan kita tolak. Kenapa waktu kita menyanyi kita semua pakai ini? Karena supaya kita punya udara tidak campur dengan napasnya orang lain. Kenapa kita dengar kor, tidak ada kor nyanyi di sini, tapi pakai tayangan. Karena suara kor kalau nyanyi di sini semua orang dekat-dekat itu bahaya sekali. Nah, ada seorang di Amerika pendeta yang terkenal dan saya sendiri kenal dia. Dia mana, we do not obey men, we obey God. Saya baca di Fox News, pendeta yang saya kenal mengatakan kalimat, saya geleng kepala. Ini pendeta terlalu sok rohani, terlalu sok dekat sama Tuhan. To obey God is more important than to obey men. Saudara-saudara, jangan sombong. Baru tadi saya membaca ada seorang dari Australia minta tanya jawab saya melalui streaming. Dia tanya, apakah pelajaran yang Tuhan berikan kepada dunia atau ini gangguan setan? Saya berkata, bagaimanapun SARS itu diizinkan oleh Tuhan. Meskipun bukan Tuhan langsung kasih, mungkin dari keteledoran manusia, tapi Tuhan mengizinkan terjadinya seluruh dunia. Sudah puluhan juta orang kena dan sudah jutaan orang mati. Diizinkan untuk apa? Membuat manusia lebih hati-hati, membuat manusia tahan diri, jangan melampiaskan nafsu, membuat manusia jangan sombong, mesti rendah hati. Satu kali SARS turun ke dalam satu negara, ekonominya merosot ratusan miliar dolar. Dan ini sudah jauh lebih merugikan daripada resesi tahun 1929 sampai 1932. Di dalam 3 tahun itu seluruh dunia resesi. Tapi sekarang jauh lebih besar dari itu. Ini berarti kemajuan manusia tidak bisa tolong. Kepintaran manusia tidak bisa cegah. Kalau Tuhan mengizinkan kerugian, terimalah kerugian. Kalau Tuhan menurunkan satu bencana, belajar apa yang bisa kita terima dari bencana itu. Saudara-saudara, saya percaya setelah coronavirus ini, bencana ini lewat, semua gereja mulai sadar. Bukan apa yang kita pintar, tapi kita mesti rendah hati belajar apa yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus ke dunia, dia juga menerima pencobaan. Dia juga dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak berdosa. Bedanya Adam sama Kristus, Adam kompromi sama setan. Yesus tidak. Yesus berkata, firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata. Setelah dia pakai kata firman Tuhan berkata, setan juga pakai firman Tuhan. Tapi pakainya comot-comot. Saudara-saudara, khotbah yang baik adalah khotbah yang sempurna. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap kata dari Tuhan dijelaskan. Ini Alkitab. Man doesn't live by bread alone. Manusia bukan hidup bersandarkan roti saja. Berarti masih perlu. But man live depend on every word spoken out from the mouth of God. Setiap kalimat. Itu sebab engkau dengar khotbah di sini. Saya baca kitab suci. Saya menjelaskannya setiap kalimat. Tidak ada fase yang dilolos. Tidak ada kalimat yang dilewati. Saudara mengikuti berapa tahun di sini. Orang lain masuk gereja ini. Tidak ngerti. Khotbahnya dalam sekali. Kenapa kalau kalimat-kalimat buku-buku porno ngerti? Karena dia tidak suka dengan firman Tuhan. Sehingga tidak bisa masuk. Tapi orang dengar khotbah di sini. Tidak ngerti. Dengar lagi. Tidak ngerti. Dengar lagi. Setelah 10 kali dengar mulai. Oh begitu. Sesudah mengerti begitu. Engkau tidak sembarangan bisa direbut oleh setan lagi. Itu sebab saudara-saudara. Jangan takut firman Tuhan sulit. Takut engkau sombong. Tidak mau belajar.
Kalau engkau sudah belajar, sudah mengerti, sudah biasa khotbah, didengar di sini, engkau akan mengakui satu hal. Stephen Tong tidak loncat-loncat, setiap kalimat dijelaskan sampai tuntas. Karena ini rencana Tuhan. We do not depend on the food only, but depend on every word spoken out from the mouth of our God. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak berdosa. Meskipun dia juga digodai, juga dicobai oleh setan, tetapi dia tidak mau kompromi. Dia pakai firman. Setelah dia pakai firman, setan juga pakai firman. Tapi firman yang dikutip oleh setan, comot-comot, tidak sempurna. Alkitab mengatakan, engkau akan dilindungi karena yang menopang engkau adalah malaikat. Tapi Alkitab mengatakan, kalau engkau berjalan baik-baik, Tuhan akan memelihara kakimu dengan malaikat menopang engkau. Tuhan tidak tuliskan engkau loncat sembarangan. Setan punya kutipan dari Alkitab. Tapi setan punya kewajiban tidak sungguh-sungguh setia. Loncatlah dari atas bait Allah. Alkitab mengatakan akan menopang engkau. Sesudah kalimat ini keluar, Yesus bilang, jangan mencobai Allahmu. Jangan mencobai. Allah tidak dicobai dan Allah tidak mencobai manusia. Allah melindungi, Allah menjanjikan, Allah memelihara, Allah memberikan didikan, dan Allah tidak suruh engkau sembarangan loncat. Itu comotan-comotan Alkitab. Itu tafsiran kitab suci yang tidak beres. Itu khotbah yang tidak bertanggung jawab. Di GRI saya minta semua pendeta memberikan khotbah yang bertanggung jawab, yang setiap kalimat dikupas, dijelaskan, dipertanggungjawabkan dengan teliti dan dengan tuntas. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang ketiga, nyala engkau, karena dia tidak mau digoda dengan kompromi prinsip. Aku anak Allah dan aku menjadi anak manusia. Jikalau engkau anak Allah, perintahkan batu menjadi roti. Saya ada anak Allah. Jangan ditambah jikalau. Engkau kira engkau mau meragukan saya. No. Engkau mau menggoncangkan saya. No. Not possible. I will obey my God. I will stand on my position. I will never compromise with you. Nyala engkau. Setan tidak ada tempat apapun. Maka Yesus tidak mengkompromikan diri dengan iblis. Kenapa kita berdosa? Karena kita selalu mengkompromikan diri. Kenapa kita berdosa? Karena kita tidak teliti apa yang dikatakan itu tidak jujur. Tuhan mengatakan jangan makan buah yang terlarang ini. Setan mengatakan masakan Tuhan bicara itu. Waktu engkau makan pasti mati. Setan mengatakan waktu engkau makan tidak tentu mati. Putar, membalikkan, mengkurangi, mencomot-comot firman Tuhan, itu bikin Adam gagal. Yesus tidak. Yesus patuh 100% kepada firman. Yesus pegang teguh, saya ada inkarnasi manusia, tidak usah diragukan. Yesus sama sekali tidak kompromi. Nyala engkau. Dia tidak memberikan tempat kalau iblis. Bagaimanakah menghilangkan pencobaan? Tidak bisa. Karena apa? Memang Tuhan mencipta manusia dengan harus bertemu dengan pencobaan. No one can avoid. Tidak ada satu orang bisa tidak menemukan pencobaan. Tapi bagaimana mengalahkan? Selain engkau berdoa, keep yourself in the love of God and hold on the principle of the word of God. Alkitab, firman Tuhan. Pegang teguh. Jangan goncang. Jangan kompromi. Itu kemenangan. Saudara-saudara. Maka engkau berdoa. Janganlah memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Cobaan itu ada, saya tidak masuk. Pencobaan itu melemahkan, tapi saya tidak kompromi. Pencobaan itu menarik, tapi saya tidak mengikuti dengan nafsu. Saya ikut firman Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menjadi orang Kristen yang menang. Kiranya Tuhan memberkati. Dan hari ini saya hanya khotbah sampai di sini saja. Minggu depan kita teruskan kalimat yang lebih keras, lebih sulit lagi. Mari kita berdoa.
Semua tunduk kepala berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono masuk ke atas, pimpin kita di dalam doa. Dan sesudah itu mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri berdoa. Setelah selesai doa, kita mengiklarkan akan iman rasuli. Mari kita berdoa. Tuhan terus membawa kami masuk di dalam anugerah dan perlindungan-Mu, masuk ke dalam firman-Mu, sehingga Engkau boleh melepaskan kami dari segala yang jahat, Engkau menjagai kami dari yang jahat, karena firman dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita akan menyanyikan lagu yang keempat, Perbuatan Setiap Hari, yang diterjemahkan dari May the Mind of Christ My Savior. Saudara bisa memberikan persembahan lewat online dengan memfoto QR Code yang tersedia, ataupun saudara yang ingin memberikan secara fisik, nanti di luar ada kotak-kotak yang tersedia untuk saudara bisa memberikan secara fisik juga. Kita akan menyanyikan lagu nomor keempat, kita akan menyanyikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Di surga, sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk bagaimana kami menaikkan doa-doa kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan untuk kami setiap kami boleh belajar untuk melihat melalui tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya pada hari ini juga kami boleh belajar untuk memberi persembahan, dan biarlah kami juga boleh mengerti bahwa bukan berkat Tuhan yang kami utamakan, tetapi adalah bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti untuk bagaimana Tuhan ingin pakai kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami pada hari ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah hidup kami, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi dan kita akan menerima berkat dari Pendeta Ivan Kristiono.
yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.